Saat pameran patung dalam rangka hari ulang tahun ke-35 Monumen Yogya Kembali, museum itu menghadirkan karya-karya pematung Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pematung Indonesia, yaitu API. Salah satunya Pak Yusman, maestro pematung nasional. Beliau sudah memulai dikenal sejak tahun 1990. Siang itu saya sempat mewawancarai di Museum Yogya Kembali. Pak Yusman ini ada beberapa karyanya yang terpampang di Monumen Yogya Kembali. Salah satunya patung Jenderal Soeharto yang terpampang di dalam pintu masuk bagian dalam Museum Monumen Yogya Kembali. Dalam peringatan hari ulang tahun Yogya Kembali, kalau tidak salah tadi ke-35, saya sendiri juga dah lupa. Karena di Yogya Kembali ini juga waktu membangun, waktu membuat relief, dan itu saya ikut tahun 89. Jadi karya saya ada di atas yang mengepal detik-detik proklamasi dan menunjuk. Nah, itu. Jadi sekalian dengan teman-teman, istilahnya bahasa Jawa yang kita sekuyung untuk meramaikan Yogya Kembali. Bagaimanapun juga dengan adanya 6 jam di Jogja, Pak Presiden kita yang terakhir, Letko Soeharto, yang membuat dunia mengakui Indonesia adalah 6 jam di Jogja. Jadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ketua kita, para pemimpin kita, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu yang kita anggap. Kalau sebagai pematung, mungkin karya yang fenomenal apa? Karya, kalau saya sebagai pematung, karya saya itu 6 presiden yang ada di Istana Negara Bogor. Itu sangat sangat fenomenal sekali, dan pembuatannya sangat cepat dan dianggap juga mirip. Itu kita yang paling. Bahannya dari apa tuh? Perunggu Semua ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan dengan masyarakat. Ya, kalau kita sampaikan ke masyarakat itu tadi, jadi kalau monumen kita berhenti membuat monumen-monumen, berhenti kita ke dalam museum, maka terhenti juga pengenalan anak cucu kita terhadap sejarah bangsa. Kita harus ingat dengan digital sekarang, satu sisi itu membawa bagus secara komunikasi dan semuanya internetan, tapi satu sisi juga akan merugikan anak kita. Ini termasuk keluarga saya sendiri. Kadang-kadang orang tua lupa supaya anaknya itu nanti diam, kasih HP. Dan coba mungkin Pak wartawan dan ibu-ibu coba cek di tempat rumah sakit mata. Berapa banyak anak-anak kita yang matanya masih muda dan sudah rusak, istilahnya ada yang hampir katarak, ada yang tidak bisa membaca, dan itu yang kita anukan, yang kita dari segi seni juga akan kita angkat. Jadi kalau cuma di buku kita buatkan sekarang ini, terus terang saya melihatkan, nah ini buku sejarah yang memerdekakan bangsa kita. Iya Pak, dibawa ke kamar, yang dibuka apa? Bah Google, boleh diuji. Nah itulah salah satu. Jadi seni itu juga berperan di negara kita, berperan untuk generasi kita penerus. Kalau tidak ada monumen, tidak ada museum, apa yang mereka lihat? Kalau buku sekarang kalah dengan Bah Google. Itu pesan saya. Perjalanan dari Anda kan pematung, Bang. Ya. Perjalanannya dari mana? Mungkin dimulai dari nasional sampai internasional, sama kemana saja? Ya, kalau sejarah saya mematung di Jogja, saya dulu bukan jurusan patung, saya jurusan dekorasi. Tapi di Jogja saya memilih juga lukis, dan saya lulus di patung. Saya istilahnya jiwa kita memberontak, apa yang diinginkan kita dari SD sampai SMP, sampai SMA, sampai semester. Tes di Jogja juga memilih lukis dan lulus di patung. Nah, tapi bagaimanapun saya harus ingat apa yang disampaikan orang tua kita atau pepatah yang berdulu kita. Orang seni rupa
harus menerima mau jurusan patung, lukis, grafis. Orang masyarakat menganggap itu serba bisa. Nah, pengalaman saya belajar lagi dari nol, saya belajar di patung. Sementara teman-teman saya sudah jurusan patung. Tahun 85 saya masuk ke Jogja. 86 akhir saya belajar di patung karena saya duduk di Malioboro, jual kartu lebar dan lain-lain. Itu juga sudah istilahnya sudah, kalau sudah lebaran kan sudah sepi kita. Saya belajar di patung. Tahun 87 karya pertama saya ada di Museum Keprajuritan TNI di Taman Mini. Tahun 90 teman-teman saya dulu cuma tidak ada apa-apa ini. Dan tahun 90 saya satu-satunya karya terbaik di ulang tahun sekolah saya diisi Dies Natalis ke-6. Saya lah satu-satunya karya terbaik dan itu dengan judul Kekasih itu masih saya simpan di rumah saya. Kalau pameran di mana aja? Udah di mana aja? Kalau pameran kita pameran tunggal terbesar mengeluarkan muri pribadi Yogyakarta, Jakarta, Galeri Nasional, dan yang ketiga nanti akan kita rencanakan di Sumatera Barat sebagai tempat kelahiran saya. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.